Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Insinyur Haji Permana MMA, host Sumsel TV, Info Sumsel, Info Indonesia. Saat ini saya ingin bincang-bincang dan mengangkat beberapa isu yang cukup ramai karena kita ini adalah 2023, 2024 adalah tahun politik ya. Politik itu memang menarik untuk dibicarakan, untuk dibahas, memang sangat sulit juga untuk dilaksanakan karena ada berbagai kepentingan. Katanya politik ini tidak ada musuh yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tanggal 15 Mei merayakan ulang tahunnya yang ke-77. Ya, dibilang muda, ya muda, 77 tahun, dan dibilang tua juga memang sudah 14 gubernur dipimpin Sumatera Selatan ini. Sehingga kalau sudah 14, setidak-tidaknya Sumsel semakin maju sesuai dengan jargonnya daripada Bapak Gubernur Herman Deru Mawardi Yahya adalah Sumsel maju untuk semua. Ini jargon ataupun moto yang sangat bagus, tinggal bagaimana ke depan, apakah beliau 1 Oktober nanti akan berakhir, 5 bulan lagi, 1 Oktober 2023. Apakah akan melanjutkan secara bersama-sama ataupun tidak, walau alam bisawab, karena hanya orang dua itulah yang tahu. Baik, Mang Cibice, bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingin memberikan sedikit gambaran karena kalau saya nongkrong di kampus, nongkrong di Unsri, nongkrong di Muhammadiyah, begitu di warung-warung, yang dibicarakan itu adalah calon presiden gitu kan. Tetapi kalau kita melihat survei yang paling tinggi itu dulu ada 7 calon presiden. Nah, sekarang ini mengerucut hanya 3. Yang pertama adalah Bapak Prabowo, kemudian Bapak Ganjar, kemudian juga Bapak Anies Baswedan. Ada sebenarnya urutan nomor 4 itu Bapak Ridwan Kamil ya. Tetapi sekarang Ridwan Kamil itu dikategorikan dengan Muhaimin, kemudian juga dengan Sandiaga Uno adalah lebih mengarah kepada wakil presiden. Sedangkan untuk presiden hanya 3 nama besar itulah. Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Bapak Anies Baswedan. Menarik, saya kira berbagai peta kekuatan politik sekarang saling menekan ya. Ada push faktor dan ada full faktor. Nah, inilah yang sekarang sedang melakukan kontraksi politik. Saya masih ingat kurang lebih sekitar 7 bulan yang lalu bahwa Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI. Kemudian 1 minggu lebih diberikan karpet merah dari Partai Nasdem. Beliau menjadi langsung deklarasi calon presiden. Peta politik ini leadernya dikendalikan oleh Nasdem. Namun sebelum itu, Bapak Erlangga dari Golkar membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, terdiri daripada Golkar, kemudian PAN, kemudian P3. Nah, setelah Bapak Surya Paloh mendeklarasikan Anies, kemudian KIB mulai mematangkan koalisinya, dan pada saat melakukan kontraksi silaturahmi politik ke berbagai politik, tiba-tiba Ibu Mega yang selama ini diam sudah mendeklarasikan Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon dari PDIP. Menarik sekali, Bapak Ibu sekalian, kita bahas. Setelah Ibu Mega melakukan deklarasi, maka KIB yang dulu
diawali oleh Bapak Erlangga, kemudian membentuk dengan KIR, ya, Koalisi Indonesia Raya, koalisi besar. Ada 5 partai berkumpul di koalisi besar. Namun setelah Bapak Ganjar dideklarasikan, sekarang mulai berubah keberimbangan politik yang sekarang masih dikendalikan oleh PDIP. Nah, apakah besok ini koalisi besar ini akan tetap utuh? Tentu tidak, karena survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang terakreditasi dengan baik ini naik turun, terutama Ganjar Pranowo setelah dideklarasikan tetapi tersangkut gara-gara tidak setuju dengan U20 peserta dari Israel. Ini berseberangan juga dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga elektabilitas surveinya menurun. Dan kesempatan ini netizen dan pemilih Prabowo menjadi teratas 32,9%. Nah, ini menjadikan equilibrium keseimbangan politik. Dan Bapak Anies Baswedan yang tadinya adalah ranking pertama turun menjadi ranking ketiga. Prabowo pertama, kedua Ganjar Pranowo, dan ketiga Anies Baswedan. Ini selalu berfluktuasi terus sampai kapan? Tentu paling tidak sampai 5 bulan ke depan. Menarik Bapak Ibu sekalian untuk membahas masalah Pilpres ini, namun kita rehat sejenak dalam yang satu ini. Baik, sahabat Sumsel TV, Info Sumsel, Info Indonesia, kami ingin menyoroti mengenai electoral threshold. Inilah yang menjadikan partai-partai tidak mempunyai kesempatan yang sama dikarenakan minimal harus 20% yang bisa mengusung calon presidennya. Dan hanya PDIP lah yang bisa lolos ke dalam electoral threshold. Nah, tentu koalisi-koalisi ini akan semakin intens dilakukan oleh para ketua umum partai politik dan muncullah. Jadi menurut saya justru yang akan menentukan nanti adalah pasangan wakil presidennya. Jadi siapa yang jeli yang menentukan wakil presiden, he is a leaders. Ini akan memimpin. Sebagai contoh misalkan, digadang-gadang di awal-awal Prabowo berpasangan dengan Muhaimin. Tapi hasil survei juga belum begitu tertinggi. Anies kemudian dengan AHY juga tidak leading juga di dalam surveinya. Kemudian Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir atau dengan Sandiaga Uno. Karena berbicara Ganjar itu adalah Jawa luar Jawa. Jadi semua masih mempunyai kemungkinan siapa yang akan survei tertinggi di dalam pasangan ini. Tapi saya sering ngobrol di warung-warung, sering ngobrol di rumah sakit, sambil nonton TV, kemudian para pedagang, asosiasi pedagang, sempat juga cukup pasangan bagus itu adalah Prabowo Mahfud. Jadi Mahfud ini menjadi magnet nih. Namanya sudah Mahfud tapi menjadi magnet. Jadi dipasangkan dengan Ganjar bagus, dipasangkan dengan Prabowo bagus, dipasangkan dengan Anies bagus. Nah, tinggal sekarang kepiawaian daripada para pemimpin partai politik, siapa yang bisa brilian mengambil wapres yang bisa merangkul konstituen, bisa merangkul netizen, bisa merangkul masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, maka pasangan yang merangkul wapres inilah yang jeli. Kalau menurut survei memang untuk wapres tertinggi ada pada Ridwan Kamil, ya, untuk yang wapres. Kemudian urutan kedua ada Bapak Erick Thohir, kemudian yang ketiga ada Bapak Sandiaga Uno, ya. Kemudian justru Ketua Umum Golkar ada di urusan keempat untuk wapres. Nah, tetapi ini kan politik, karena semuanya
sekarang masih tergantung kepada Mahkamah Konstitusi, belum diputuskan. Ini juga mempengaruhi apakah akan menjadi tertutup atau terbuka seperti yang sekarang ini, atau hybrid, kedua-duanya, tertutup dan terbuka dijadikan menjadi satu hybrid sistem politik. Ya, ini apa mungkin juga. Tetapi yang perlu diingat barangkali karena electoral threshold itu adalah 20%, maksimal sebenarnya bisa 4 pasangan capres. Tetapi sangat mungkin yang sekarang beredar secara kontraksi politik mungkin 3 partai menurut pengamatan kami. Jadi karena capresnya ada 3, jadi mungkin tiga calon. Jadi Prabowo, Anies, dan Ganjar Pranowo. Inilah sekarang yang sedang melakukan silaturahmi politik secara intens. Namun jangan lupa bahwa Mahfud walaupun bukan orang partai, tetapi mempunyai partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Ridwan Kamil juga begitu, sekarang sudah menjadi Partai Golkar. Jadi tidak mungkin juga dua akan masuk dalam hal ini. Nah, bahkan kemarin 2 hari yang lalu Bapak Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah menyatakan siap mendukung Prabowo menjadi presiden asalkan Pak Airlangga menjadi wakil presidennya. Nah, bukankah Pak Muhaimin dari PKB sudah menyatakan ini lebih dulu kepada Bapak Prabowo? Jadi ini masih sangat panas, masih sangat kontradiktif, masih sangat piawai para ketua umum ini untuk melakukan komunikasi politiknya. Tetapi saya ingin menyampaikan menurut pandangan saya, mudah-mudahan ke depan hanya ada 3 calon presiden karena kita hindari putaran kedua. Masyarakat sudah lelah, masyarakat cukup bingung. Kalau 2 pasangan, kita tidak menutup kemungkinan seperti Pilpres tahun 2019. Kita terbelah, adik kakak, saudara, teman-teman, komunitas-komunitas di WhatsApp bermusuhan, dan akhirnya juga ternyata berkumpul kembali. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Kita doakan mudah-mudahan 3 calon Pilpres ini 1 putaran selesai, kita doakan bersama. Karena ini juga biaya juga APBN cukup banyak, ya kan, berapa puluh triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian untuk sementara, kita akan bahas lagi dalam info Sumsel dan Sumsel TV yang lebih konkret lagi ke depan. Baik, sahabat Sumsel TV yang saya cintai, saya ingin bahas juga mengenai yang sering digaung-gaungkan di masyarakat, ya, mahasiswa dan lain sebagainya, bahwa apakah di tahun 2024 nanti politik identitas masih akan menyelimuti di dalam pesta demokrasi ini, gitu kan. Nah, kalau menurut saya sudah saatnya politik identitas itu ditinggalkan. Cukuplah kita mempunyai pengalaman di tahun 2019 pada waktu calon presiden Bapak Jokowi dengan Prabowo itu kan sangat terbelah masyarakat. Kaum religius ya ke Prabowo, kaum nasionalis ke Pak Jokowi. Ke depan barangkali kita lebih berdewasa lagi, lebih sehat lagi demokrasinya, mungkin politik identitas sudah harus ditinggalkan. Walaupun sebenarnya identitas secara pribadi itu tidak bisa lepas, karena kan ada suku di Indonesia ini adalah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tentu dalam hal ini mayoritas yang terbesar adalah yang berasal dari Jawa. Alangkah baiknya nanti mungkin ada presidennya dari Jawa, kemudian wakilnya dari luar Jawa, begitu. Kemudian yang satu mungkin religius, yang satu nasionalis. Kalau ini digabungkan mungkin akan lebih indah. Itulah yang sebenarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Artinya berbeda-beda tetapi juga satu jua, berarti satu tujuan juga akhirnya. Nah, ini ke depan perlu diantisipasi
Jangan sampai politik identitas ini mendominasi. Kita cukuplah Pilkada DKI menjadi contoh, menjadi pengalaman, akhirnya kita terbelah. Pilpres 2019 juga kita terbelah. Nah, kami sih berharap bahwa Pilpres nanti ada 3 pasangan calon, kemudian 1 putaran selesai, sehingga mendapatkan presentasi yang 50% plus 1 bisa lebih terwujud, dan masyarakat juga tidak berkepanjangan berbeda pendapat, apalagi di grup-grup WhatsApp dan grup-grup keluarga sekarang sudah banyak lagi pengalaman dulu menjadi terbelah bahkan bermusuhan gitu. Ini barangkali pelajaran, jangan sampai keluarga terpecah, saudara terpecah, sahabat juga terpecah. Cukuplah pengalaman dijadikan pada Pilpres tahun 2019. Jadi walaupun kita sebenarnya ciptaan Tuhan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragam agama, tetapi intinya adalah kita harus bisa menyatukan. Kalau kita berbangsa bernegara harus bisa lebih merangkul, ya, tidak terjadi perpecahan. Barangkali itu yang menjadi catatan merah ya untuk Pilpres yang akan datang. Siapapun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang mempunyai track record berjasa tinggi terhadap bangsa dan negara. Yang paling penting lagi adalah pemersatu bangsa. Jaga kesatuan, NKRI jauh lebih penting. Kalau saya boleh mensitir daripada Bapak Presiden Gus Dur, bahwa tidak ada yang lebih penting dalam berdemokrasi kecuali kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.